Pagi itu, Madinah tidak seperti biasanya. Langit tampak cerah, udara terasa tenang, namun tak ada satupun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia. Hari Senin, kaum muslimin berdiri dalam syaf-syaf subuh, dipimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hati mereka masih penuh kegelisahan karena beberapa hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit. Tubuh yang selama ini menguatkan umat kini melemah. Lelaki yang selama ini menjadi cahaya Madinah kini terbaring di rumah Aisyah. Namun tiba-tiba tabir kamar Aisyah tersingkap dan di sana terlihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah yang mulia, wajah yang selalu menenangkan hati para sahabat. Beliau memandang syaf-syaf kaum muslimin, melihat mereka berdiri tegak dalam salat, melihat Abu Bakar mengimami, melihat umat yang selama 23 tahun beliau didik dengan air mata, darah dan pengorbanan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, senyum terakhir beliau kepada umatnya. Senyum yang membuat para sahabat hampir kehilangan kekhusyukan, karena mereka mengira Rasulullah sudah sembuh. Abu Bakar bahkan hendak mundur dari imam, karena mengira Rasulullah akan keluar memimpin sholat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat, lanjutkan sholat kalian, selesaikan ibadah kalian. Seolah beliau ingin berkata, jangan berhenti, tetaplah bersama Allah. Kemudian tabir itu tertutup kembali, dan ternyata itulah pandangan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masjid, pandangan terakhir kepada para sahabat, pandangan terakhir kepada umatnya. Tak ada yang tahu bahwa setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah keluar lagi untuk sholat bersama mereka. Di dalam rumah, rasa sakit semakin berat. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ditahan oleh demam yang sangat dahsyat. Aisyah berkata, belum pernah aku melihat sakit yang lebih berat daripada sakit yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di tengah sakit itu, apa yang beliau pikirkan? Apakah diri beliau? Tidak. Apakah keselamatan tubuh beliau? Tidak. Yang keluar dari lisannya justru wasiat. Wasiat yang terus diulang dengan suara yang melemah. Asyalah, asyalah, jagalah salat. Dan wama malakat aimanukum, jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Subhanallah, di saat manusia biasanya sibuk dengan dirinya sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memikirkan ibadah umatnya, masih memikirkan orang-orang lemah, masih memikirkan umat, masih memikirkan kita. Kemudian, beliau memanggil putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra, putri yang paling beliau cintai. Beliau membisikkan sesuatu, dan Fatimah menangis, tangis yang begitu dalam, karena beliau mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Bayangkan, seorang putri mendengar langsung bahwa ayah tercintanya akan segera pergi. Tangis Fatimah pecah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lagi, membisikkan sesuatu, dan tiba-tiba Fatimah tersenyum. Para sahabat heran, apa yang dibisikkan? Setelah Rasulullah wafat, Fatimah berkata, ayahku memberitahuku bahwa aku akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang menyusul beliau, dan beliau menghiburku. Subhanallah, di saat sakaratul maut, beliau masih menghibur anaknya, masih menenangkan hati putrinya, masih menjadi ayah terbaik. Sampai detik terakhir, beliau memanggil Hasan dan Husain, dua cucu kesayangannya. Beliau mencium keduanya, memandang mereka dengan kasih sayang, dan berpesan agar umat menjaga mereka. Beliau juga memanggil istri-istrinya, memberi nasihat, memberi peringatan, menguatkan mereka, seolah seorang kepala keluarga yang tahu waktunya akan segera berakhir. Betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam sakit yang begitu berat, beliau tetap memikirkan keluarga, tetap memberi kasih sayang, tetap mendidik, tetap menasihati, tetap mencintai. Saat-saat terakhir pun semakin dekat. Aisyah memangku kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah yang sederhana, di pangkuan istri yang sangat beliau cintai. Di hari giliran Aisyah, Allah memberikan kemuliaan itu. Kemudian Abdurrahman masuk membawa siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang siwak itu. Aisyah memahami bahwa beliau ingin bersiwak. Subhanallah, bayangkan di detik-detik sakaratul maut, dalam keadaan sangat lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin membersihkan mulutnya, masih ingin bertemu Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Aisyah melembutkan siwak itu, lalu membersihkan gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta, dengan air mata yang tertahan, karena ia tahu mungkin inilah saat terakhir. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bejana air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya, mengusap wajah beliau, dan berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kalimat itu keluar dari manusia terbaik yang dijamin surga, yang dosanya diampuni, namun beliau tetap merasakan sakaratul maut, agar kita tahu bahwa kematian bukan perkara ringan, bahwa setiap ruh akan merasakannya, bahwa dunia ini pasti akan ditinggalkan. Namun, kalau ada satu hal yang paling membuat hati ini hancur, bukan hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tetapi karena sampai detik terakhir beliau masih meninggalkan pesan untuk umatnya. Pada saat Rasulullah sakaratul maut, Jibril memalingkan wajahnya. Jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu Jibril? Ujar Rasulullah padanya. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Rob, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku, ucap Nabi. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisyolati, wama malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Ucap Nabi dengan suara amat lirih. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Sayyidah Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati subhanallah. Bayangkan di tengah rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Beliau masih meninggalkan pesan untuk umatnya. Masih memikirkan keselamatan umatnya. Masih menginginkan kita selamat. Masih menginginkan kita menjaga sholat. Masih menginginkan kita tidak tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Tetapi cintanya kepada umat tak pernah pergi. Beliau telah wafat, namun warisan cintanya masih hidup. Dan pertanyaannya sekarang, kita yang sering mengaku cinta Rasulullah, sudahkah kita menjaga apa yang beliau wasiatkan? Ataukah kita justru sibuk dengan dunia dan melupakan sholat yang menjadi pesan terakhir beliau? Allahumma shalli ala Muhammad.